Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengantar pendidikan, mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Angkatan 2020. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menyelesaikan video pembelajaran ini dengan baik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Jamal Barambangi MPD dan Bapak Aprisal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang kami hormati dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6, adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai tentang pendidikan dan pembangunan. Baik, perkenalkan, nama saya Sonia Sano selaku moderator sekaligus pemateri pertama, Sabanur selaku pemateri kedua, Sartika sebagai pemateri ketiga, Nasri sebagai pemateri keempat, dan Ruslina sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja saya akan bacakan materinya melalui video pembelajaran berikut ini. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peranan pendidikan dalam pembangunan, khususnya pembangunan sistem pendidikan nasional, di dalam bagian ini akan dikemukakan 3 hal berturut-turut, yaitu A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Menurut paham umum, kata pembangunan lazimnya diasosiasikan dengan pembangunan ekonomi dan industri yang selanjutnya diasosiasikan dengan dibangunnya pabrik-pabrik, jalanan, jembatan, sampai kepada pelabuhan, alat-alat transportasi, komunikasi, dan sejenisnya. Sedangkan hal yang mengenai sumber daya manusia tidak secara langsung terlihat sebagai sasaran pembicaraan, seperti yang dinyatakan dalam GBHN, Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa menjadi tujuan akhir pembangunan adalah manusianya, yaitu dapatnya dipenuhi hajat hidup jasmaninya dan rohaninya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius, agar dengan demikian dapat meningkatkan martabatnya selaku makhluk. Jika pembangunan bertolak dari sifat hakikat manusia, berorientasi kepada pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, maka dalam ruang gerak pembangunan manusia dapat dipandang sebagai objek dan sekaligus juga sebagai subjek pembangunan. Sebagai objek pembangunan, manusia dipandang sebagai sasaran yang dibangun. Dalam hal ini, pembangunan meliputi ikhtisar ke dalam diri manusia berupa pembinaan, pertumbuhan jasmani, dan perkembangan rohani yang meliputi kemampuan penalaran, sikap diri, sikap sosial, dan sikap terhadap lingkungannya, tekad hidup yang positif, serta keterampilan kerja. Manusia sebagai sasaran pembangunan wujudnya diubah dari keadaan yang masih bersifat potensial, keadaan aktual, potensi-potensi kebaikan yang perlu dikembangkan, diaktualisasikannya seperti kemampuan berusaha berkreasi, kesediaan menerima kenyataan, berpendirian, rasa bebas yang bertanggung jawab, kejujuran, toleransi, rendah hati, tenggang rasa, dan lain-lain. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial serta lingkungan spiritual. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha luar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan atau pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. Bagian B, sumbangan pendidikan dalam pembangunan. Pertama, segi sasaran pendidikan. Pendidikan
3. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan. 3. Segi jenjang pendidikan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Artinya, pendidikan tinggi berkualitas jika pendidikan menengahnya berkualitas, dan pendidikan menengah berkualitas jika pendidikan dasarnya berkualitas. Keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan pembidangan kerja. Menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial, politik, keuangan, perhubungan dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia karena hanya manusia yang dapat mendidik dan harus selalu mendidik. Bayi akan menjadi manusia jika melalui pendidikan, sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk menyempurnakan diri. Adalah logis jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju kepada kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. Sistem pendidikan sebagai sarana yang menghantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. Selanjutnya, persoalan pendidikan juga dapat dilihat sebagai persoalan nasional karena pendidikan berhubungan dengan masa depan bangsa. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Yang pertama, hubungan antar aspek-aspek. Aspek filosofis, keilmuan, dan yuridis menjadi landasan bagi butir-butir yang lain karena memberikan arah serta mewadahi butir-butir yang lain. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. Yang kedua, aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan bagi kita pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. Filsafat Pancasila ini menggantikan secara total filsafat pendidikan penjajah. Penjajah memfungsikan pendidikan sebagai sarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil tetapi bersifat bergantung dan loyal kepada penjajah. Bagian C. Aspek yuridis. Kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Jelasnya, sistem pendidikan perlu disempurnakan, dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada Undang-Undang Pendidikan. Bagian A, isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lebih komprehensif dalam arti bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Bagian B, sifat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 lebih fleksibel. DP Undang-Undang Nomor 4 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 61. Fleksibilitas ini terlihat dalam hal-hal seperti yang pertama, masih memberi peluang untuk dilengkapi dengan peraturan-peraturan pemerintah dan keputusan menteri. Kedua, adanya Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Yang ketiga, adanya tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam menyelenggarakan pendidikan sehingga pendidikan dapat mengarah kepada keserasian pemenuhan tujuan negara di satu pihak dan kepentingan rakyat banyak di pihak yang lain pada masa mendatang. Bagian C, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tidak hanya bersifat mengatur seperti Undang-Undang Pendidikan yang lalu,
tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Bagian D, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 lebih memperhatikan prospek masa depan. F, aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu pendidikan mempunyai misi pembangunan. Mula-mula membangun manusia, selanjutnya manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan menjadi sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud baik bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki jiwa pembangunan sebagai hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungannya akan terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, jenjang pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem pendidikan itu sendiri.